Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada sebuah lagu rohani yang kuno sekali yang berbicara tentang Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar bicara tentang Yerusalem, kota yang sekarang di mana pertikaian banyak terjadi, kota yang menjadi sorotan media dan selalu menjadi sorotan media. Tetapi ini bicara tentang Yerusalem baru. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem itu artinya tempat damai sejahtera. Yerusalem itu bicara tentang tempat di mana tahta Allah ada, tempat di mana damai sejahtera ada. Tetapi justru kenyataannya berbeda. Yang ada sekarang justru pertikaian, yang ada justru keributan, yang ada justru pembunuhan hari-hari ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak bicara tentang Yerusalem kota yang saat ini ada, tetapi Alkitab bicara tentang Yerusalem baru, kota yang nanti Kristus bertahta, kota di mana Kristus membawa damai di dalamnya, dan kota di mana kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang kemuliaan Yerusalem baru. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang Yerusalem sekarang ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Tetapi yang Kristus maksudkan adalah kemuliaan dari Yerusalem baru. Nah, apa yang akan jadi dalam Yerusalem baru ini? Ini akan kita lihat sama-sama dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Wahyu 21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Haleluya. Ada masanya kita lewati cawan murka Allah, ada saatnya kita lewati malapetaka, tapi ada saatnya kita akan memandang kepada Kristus di dalam kemuliaan. Jadi ditunjukkan pengantin perempuan dan juga ditunjukkan mempelai anak domba. Lalu dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jenis seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam
ayat-ayat bacaan kita lihat di sini bahwa kemuliaan Yerusalem baru bukanlah kemuliaan duniawi. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh di sorga akan ada pesta pora, di sorga akan ada bidadari-bidadari cantik, saya hanya mau ingatkan buat saudara, itu pandangan yang sangat menyesatkan. Kenapa pandangan yang sangat menyesatkan? Karena sorga bukan pesta duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika di sorga kita berjumpa dengan Tuhan, hal duniawi itu gak terpikir sama sekali. Saya bisa bayangkan kalau kita bertemu Tuhan, masih bayangin malaikat yang cantik-cantik, bidadari-bidadari yang cantik-cantik, kita masih pikirkan pesta-pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pemikiran yang sangat bodoh, itu pemikiran yang sangat duniawi, saudara-saudara. Karena di sorga kita bukan untuk pesta, di sorga kita bukan ketemu bidadari yang cantik-cantik, di sorga kita bukan pokoknya apa saja yang saya mau terjadi, bukan sama sekali itu. Karena kemuliaan Yerusalem baru berbeda dengan apa yang dalam pikiran kita duniawi. Mungkin saudara berpikir, loh kalau begitu apa dong indahnya? Saudara, Alkitab berkata seperti awal zaman, demikian akhir zaman. Pertanyaan saya sederhana, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada gak bidadari-bidadari cantik yang terbang-terbang? Pertanyaan saya sederhana, adakah makanan pesta-pesta pora? Tidak. Yang ada justru kehadiran kemuliaan Tuhan. Sampai mereka dalam keadaan telanjang tetapi tidak merasa malu. Kenapa? Ditutupi kemuliaan, hidup dalam kemuliaan, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, apa kemuliaan Yerusalem baru? Apa keindahannya? Apa yang menarik dari Yerusalem baru? Yang pertama, yaitu damai sejahtera yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, damai sejahtera yang luar biasa. Maka Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak yang seperti dunia berikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia dalam masalah berat hari-hari ini. Kenapa? Karena dunia sedang kehilangan damai. Banyak pemimpin-pemimpin sedang kehilangan damai. Banyak orang-orang muda sedang kehilangan damai. Banyak ibu-ibu mendidik anak-anaknya kehilangan damai sejahtera. Saudara bisa bayangkan jika damai mulai hilang dalam rumah kita, maka yang ada hanya bentakan dan makian, kekerasan dan kasaran. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan terbangun dalam keluarga itu. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, mari kembali kita hidup dengan damai. Alkitab ajarkan kita, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, damai bukan sebuah keadaan, damai adalah sebuah keputusan. Jangan tunggu sampai situasinya damai baru kita mau hidup damai. Tetapi mari kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan lingkungan kita, lalu mengambil keputusan, Tuhan dalam segala perkara aku mau pikirkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Lalu mulai hidup dalam damai sejahtera, dan saudara mulai lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saudara, dan hidup saudara sungguh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jadi yang pertama, kemuliaan Yerusalem baru bukanlah hal duniawi, tetapi damai sejahtera yang luar biasa. Lalu yang kedua, kemuliaan Yerusalem baru juga adanya kasih yang tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak buku dikarang tentang cinta, banyak lagu ditulis tentang cinta, dan banyak film yang dibuat juga tentang cinta. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia sebenarnya sedang kehilangan cinta. Dunia penuh dengan orang yang berbicara tentang cinta, tapi dunia kehilangan orang yang mencintai. Dunia penuh dengan orang-orang yang ingin memenuhi ambisi hawa nafsu dagingnya untuk mendapatkan seorang wanita, untuk mendapatkan seorang pria, atau untuk mendapatkan anak-anak, tetapi tidak lagi untuk saling mencintai. Itu sebabnya tingkat kekerasan di mana suami memukul istri tinggi sekali, tingkat kekerasan di mana orang tua membentak memaki anak-anaknya tinggi sekali. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita ubah dunia ini dengan apa? Dengan kasih yang tulus. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Suami-suami, ayo mengasihi dengan tulus. Istri-istri, ayo mengasihi dengan tulus. Pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada, ayo mari kita saling mengasihi. Perbedaan itu biasa, hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan itu biasa, tapi kasih kita harus tetap tulus terpancar dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan yang ketiga yang saya pelajari, apa kemuliaan Yerusalem baru? Yang ketiga yaitu
keindahan dari Yerusalem baru. Alkitab berkata bersinar. Oh, ada keindahan yang luar biasa, sehingga kita sungguh merasakan anugerah, kita merasakan kemuliaan Tuhan, dan kita semua memuji dan memuliakan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup memang keras, tantangan memang berat, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, berjuang terus, karena harinya akan tiba. Bukan hanya di muka bumi kita akhirnya mengakhiri dunia ini, tetapi ketika kita mati sekalipun, itu hanyalah pindah alamat untuk masuk ke alam yang kekal. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang menerima Kristus, bagi kita yang hidup benar, bagi kita yang meninggalkan dosa dalam hidup kita, kita akan masuk dalam Yerusalem baru, di mana kemuliaannya yaitu damai sejahtera yang luar biasa, kasih yang tulus, dan keindahan yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang tidak punya kepastian sorga dalam hidupnya, setiap orang yang hidup dalam tekanan, hidup dengan dosa, hidup dengan kesenangannya sendiri. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bingung tanpa kepastian boleh mendapat kepastian, mereka yang belum mendapatkan jalan sorga boleh mengalami jalan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah gagal. Dia tetap menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus mengasihi kita, punya rencana yang indah buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.